Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya Eko Prasetyo Budi akan menerangkan dua bab dalam pembelajaran fikih sebagai pemenuhan tugas magang IAIN Tulungagung. Oke, di awal materi yang kita bahas adalah tentang hudud. Di hudud memiliki makna diantaranya adalah pembatas, membatasi antara dua hal. Apa yang dibatasi? Dua hal tersebut adalah antara yang haram dan yang halal. Hudud secara umum, hukum yang disyariatkan Allah bagi hambanya berupa halal dan haram. Maka hudud secara khusus, hukuman terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Sehingga di antara makna hudud itu kan hukuman yang diberikan kepada seseorang. Agar apa? Agar dia memiliki kejeraan, agar tidak mengulangi kesalahannya. Oke, di berikutnya ada jaramul hudud, berbagai tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman. Di sini ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada zina, kemudian yang kedua ada khadhaf, yang ketiga ada minum khamar, yang keempat mencuri, dan yang kelima merampok. Oke, di zina, status hukum zina, para ulama sepakat bahwasanya hukum zina adalah haram. Dasar penetapan hukum zina ada 2. Yang pertama adalah adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Sehingga ketika orang dituduh atau ditetapkan sebagai pezina, itu minimal harus disaksikan 4 orang laki-laki yang adil. Kemudian yang kedua ada pengakuan dari pelaku zina. Kemudian berikutnya adalah syarat hukum dan yang dapat dijatuhkan hukuman terhadap pelaku zina. Yang pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Artinya sudah besar dan memiliki akal pikiran yang sehat. Kemudian yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Kalau pakai paksaan artinya pemerkosaan. Kemudian yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi perbuatan zina adalah mendapatkan hukuman. Ada hadnya, ada hukumannya. Yang keempat, telah diyakini secara syara bahwa pelaku benar-benar melakukan zina. Nah, ini beberapa syarat yang harus ada dalam rangka menetapkan seseorang itu benar-benar melakukan zina. Yang pertama tadi kan pelaku ini harus balik dan berakal. Karena orang-orang yang sudah berpikir ke arah itu ya tentunya orang-orang yang besar, yang sudah dewasa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, perbuatan zina tadi kan dilakukan tanpa paksaan. Ya mungkin yang satunya rela, kemudian yang satunya rela, kemudian sama-sama rela, kemudian zina. Itu sebetulnya ya tidak boleh. Atas dasar rela itu ya tidak boleh. Kemudian yang berikutnya tadi ada pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi perbuatan zina adalah mendapatkan hukuman. Yo sebenarnya yo tahu bahwa konsekuensi zina itu yo dapatkan hukuman. Masalahnya jadi panjang. Buntut masalahnya pun juga tidak akan selesai-selesai, tapi dilakukan. Kemudian yang keempat tadi kan telah diyakini secara syara bahwa pelaku benar-benar melakukan zina. Oke, kemudian kita beranjak pada macam-macam zina. Yang pertama adalah zina muhson. Nah, yang ini bahwa perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Ungkapan orang yang sudah menikah merujuk pada suami, istri, janda, atau seorang duda. Dan hukumannya adalah rajam. Perlu diketahui bahwa rajam itu dilempari batu sampai dia meninggal. Yo, batunya tidak besar-besar. Kalau besar yo langsung meninggal seketika. Juga tidak terlalu kecil. Kalau kecil juga tidak ngefek. Yo segenggaman tangan. Kemudian yang kedua adalah zina ghairu muhson.
zina ini dilakukan oleh dua orang yang belum menikah, dan hukuman yang diberikan adalah cambuk 100 kali. Yang berikutnya ada hikmah diharamkannya zina. Yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Kemudian yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Dan yang ketiga adalah memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Ini tentu aturan yang dibuat dalam Islam ini ada hikmahnya. Mungkin yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Bahwa bagaimana tirakat kita ini untuk menjaga keturunan dengan baik, dengan menjauhi zina itu sendiri merupakan tirakat kita agar memiliki keturunan yang baik. Kemudian yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Sehingga harga diri ini kan perlu untuk dijaga. Penjagaannya adalah dalam rangka menghindari zina, itu bagian daripada menjaga harga diri. Kemudian yang ketiga atau terakhir, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Sebetulnya buah hati itu akan hadir sebagai obat, sebagai sesuatu yang akan membahagiakan ketika sudah diperoleh setelah menikah. Di bab yang selanjutnya ada khadab. Nah, ini kan perbuatan seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Artinya menuduh orang melakukan zina itu namanya khadab. Hukum khadab sendiri adalah haram. Nah, itu sesuai dengan firman Allah di An-Nur ayat 23. Hukuman bagi orang yang merdeka adalah cambuk 80 kali. Ini tidak tanggung-tanggung. Berani menuduh itu berani mempertanggungjawabkan. Dan yang berikutnya, hukuman bagi seorang budak yang menuduh cambuk 40 kali. Sama-sama berat. Syarat-syarat berlakunya hukum khadab. Yang pertama, tertuduh berzina adalah orang yang muhsan, orang yang baik. Yang dituduh itu orang yang baik dan tidak benar-benar melakukan zina kok mendapatkan tuduhan. Kemudian yang kedua, penuduh balik dan berakal. Yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai dengan aturan syara, di mana saksi adalah dua orang laki-laki yang menyatakan bahwa penuduh melakukan tuduhan yang salah terhadap orang yang sebetulnya tidak melakukan zina. Di poin berikutnya ada hikmah dilarangnya khadab. Yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang. Udah dituduh harga dirinya pasti jatuh. Kemudian yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan. Kemudian yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Di bab berikutnya ada minum khamr. Secara istilah, khamr adalah segala jenis minuman atau sejenisnya yang sifatnya memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Hukum minuman keras ini jelas haram. Itu termaktub dalam Al-Maidah ayat 90. Hukuman yang diberikan kepada orang yang meminum, menurut jumhur ulama, diberikan pukulan 80 kali atau 40 kali cambuk. Kemudian yang terakhir ada hikmah yang dapat diambil dari haramnya minum khamr. Yang pertama, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Karena memang kan khamr ini kan merusak. Ketika dia diminum, akalnya jadi rusak. Badannya yang semula gemuk jadi kurus. Yang kurus apalagi jadi kerempeng. Habis semua. Kemudian yang berikutnya, dalam rangka agar masyarakat ini terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan orang yang melakukan tindakan meminum khamr. Kenapa? Jelas tentu karena dia mungkin dalam keadaan tidak sadar kemudian melakukan sesuatu yang di luar kesadaran dia sehingga memunculkan sebuah konflik. Kemudian yang ketiga, menjaga hati agar tetap bersih, jernih dan dekat dengan Allah. Kemudian yang berikutnya ada bab mencuri. Pengertian secara istilah adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Namanya mencuri, mengambil secara sembunyi-sembunyi. Syarat pelaku yang terancam mendapatkan hukuman. Yang pertama, pelaku pencurian adalah orang yang sudah berakal. Orang yang nggak berakal itu juga tidak mungkin mencuri. Dibuat apa orang tidak punya akal. Kemudian yang kedua,
barang yang dicuri adalah barang orang lain. Yang ketiga, pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi. Berikutnya, barang yang dicuri berada pada tempat penyimpanannya. Yang kelima, pelaku pencurian tidak mempunyai andil kepemilikan yang dicuri. Kemudian yang berikutnya adalah hukuman bagi pencuri. Kalau di Indonesia ini ada penjara. Di Islam itu yang pertama ada hukuman mencuri, yang pertama adalah dipotong tangan kanannya. Ini agak untung kita hidup di Indonesia. Kemudian yang kedua, jika melakukan kedua kali dipotong kaki kirinya. Kemudian yang berikutnya, ketika melakukan pencurian ketiga kali dipotong tangan kirinya. Yang berikutnya, jika masih maling lagi dipotong-potong lagi tangan kaki, bisa habis gara-gara mencuri. Sehingga ya udah nggak usah mencuri. Takzirnya hukumannya begitu berat. Kemudian yang berikutnya adalah pencuri yang dimaafkan. Para ulama sepakat bahwa pemilik barang dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari hukuman mencuri sebelum kasus atau perkara sampai ke pengadilan. Ini kalau memang tuan rumah ini ada kerelaan, itu nggak apa-apa sama mencuri, buat kamu saja. Mungkin yang dicuri ini sultan, silakan. Yang berikutnya adalah hikmah hukuman bagi pencuri. Yang pertama, seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain. Yang kedua, menghindarkan manusia dari sikap malas. Ini gara-gara malas kan ngambil aja milik orang. Yang berikutnya adalah membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Di bab berikutnya ada perampok. Pengertian perampok adalah mengambil harta orang lain dengan menggunakan kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata yang disertai dengan pembunuhan, ancaman pembunuhan. Hukum merampok adalah haram. Oleh sebab itu termaktub dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33 bahwa hukum daripada merampok ini memang haram dan mendapatkan siksa yang besar. Yang pertama, hukuman perampok, jika ia mengambil harta dan membunuh korbannya, maka hukumannya adalah dihukum mati. Yang kedua, jika ia membunuh korbannya, hukumnya adalah dihukum mati. Yang ketiga, jika mereka mengambil harta tetapi tidak membunuh, maka hukumannya adalah dipotong tangan. Jadi sama kayak hukuman yang diberi ke pencuri. Kemudian yang terakhir, jika mereka mengambil harta tapi tidak membunuh, misalnya tertangkap sebelum berbuat sesuatu atau sengaja hanya menakut-nakut saja, hukumannya adalah penjara dan diasingkan. Ini penjara itu dulu masih minimal sekali. Kemudian berikutnya perampok yang bertaubat. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, jika mengambil harta dan membunuh korbannya, maka tadi hukumannya agak berat-berat tadi. Yang terakhir adalah hikmah diharamkannya merampok adalah sama dengan hikmah diharamkannya mencuri. Perbedaannya cuma mencuri itu enggak konangan, dia ngambilnya sembunyi-sembunyi. Kalau perampok itu mentalnya lebih besar, pakai senjata tajam.